Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Markus bab 14 ayat 12 sampai 16, dilanjutkan ayat 22 sampai 26. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu ia menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota, di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, 'Pesan Guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku?' Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita." Maka berangkatlah kedua murid itu, dan setibanya di kota, didapati mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah." Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia. Injil kita pada hari Minggu ini diambil dari Injil Markus bab 14 ayat 12 sampai 16, dilanjutkan ayat 22 sampai 26. Dalam renungan kali ini kita mohon agar kita mencintai Ekaristi dengan merayakannya dengan hikmat dan mewujudkan buah Ekaristi dalam hidup harian kita. Kekuatan cinta. Saat Yesus bersiap untuk menerima salib, Yesus menunjukkan kedalaman cinta sejatinya untuk umat manusia dengan memberikan dirinya sendiri. Yesus berjanji untuk bersama kita sampai akhir zaman. Dan apa yang dikatakan Yesus bukanlah janji kosong. Yesus, Allah yang benar dan manusia sejati, mengubah roti dan anggur menjadi tubuh dan darahnya, dan memberi para rasul dan penerusnya kuasa untuk menghadirkan Yesus dalam Ekaristi. Cinta Yesus bukan hanya cinta yang lewat, cintanya hadir setiap hari dalam Ekaristi. Tuhan, bantulah kami untuk memahami dan bersyukur atas kedalaman cinta yang Kau tunjukkan kepada kami dengan memberi kami tubuh dan darah-Mu sebagai makanan rohani. Semuanya dimulai dengan kata ya. Kadang-kadang mudah untuk menerima kata-kata begitu saja. Berapa kali kita mendengar kata ya dan tidak, tetapi kita tidak menyadarinya. Bayangkanlah jika Tuhan telah memutuskan untuk tidak menjadi manusia dan membiarkan kita mati dalam dosa-dosa kita. Bayangkanlah juga jika Maria berkata tidak. Ekaristi dimulai dengan kata ya dari Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia dari dosanya. Melalui pengorbanannya, Yesus menawarkan kepada kita anugerah cinta yang tertinggi, yakni tubuh dan darahnya sendiri.
Tetapi seperti kisah cinta lainnya, Yesus menawarkan kepada kita cintanya dan meminta cinta kita sebagai balasannya. Ya Tuhan, kami sangat percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus Ekaristi. Saudara-saudari terkasih, perjamuan surgawi menanti kita. Yesus berkata bahwa Ia tidak akan meminum buah anggur sampai hari Ia meminumnya lagi di kerajaan surga. Sungguh merupakan hak istimewa untuk berpartisipasi dalam perjamuan surgawi ini. Ekaristi adalah cicipan awal dari perjamuan mulia itu. Marilah kita memutuskan untuk membuat diri kita bersama dengan kasih Kristus yang diberikan kepada kita melalui Ekaristi. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya, ya Tuhan.